Dikuduskanlah namamu. Maksudnya gimana nih? Dikuduskanlah namamu ini, Allah merupakan sumber dari segala yang baik. Dan ini sebenarnya pelaksanaan hukum kedua dari 10 perintah Allah dari Dekalog. Gitu. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat. Dan memang nama Tuhan itu kudus gitu. Dan ini ketika kita ngomong kayak gini gitu ya. Ini merupakan permintaan agar Allah menguduskan namanya itu melalui suatu perbuatan yang besar. Sama seperti permintaan yang disebutkan oleh Nabi Ezra gitu ya, di kitab Nabi Ezra. Lalu dibilang datanglah kerajaan Allah gitu ya. Menyatakan bahwa tujuan kita seharusnya diarahkan kepada kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang penuh dengan damai, sukacita, kehidupan dan kebenaran gitu. Dan semuanya ini mungkin kenapa? Nah, semuanya ini mungkin karena inkarnasi Kristus, Kristus yang muncul gitu. Kristus yang lahir ke dunia melalui perawan Maria. Dan ini semua jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika kita ngomong kayak gini, kita menyatakan persetujuan kita akan terwujudnya kerajaan Allah. Jadi ketika kita ngomong kayak gini dan penuh iman, berarti kita setuju bahwa kerajaan Allah itu akan terwujud. Ini sebenarnya juga mengarahkan agar orang Kristen pun meneladani Kristus yang melaksanakan kehendak Bapaknya secara penuh. Yesus menebus dosa kita sampai mati di kayu salib. Ya, pada saat itu suatu hukuman paling rendah untuk penjahat, mungkin paling jahat. Yang dianggap penjahat maksudnya. Yesus tahu dari awal dia akan mati seperti itu. Tapi dia tetap jalani. Dan orang Kristen pun juga diharapkan meneladani Kristus yang memang melaksanakan kehendak Bapaknya itu sampai penuh. Dan itu juga kalau menurut Tertullianus gitu ya, kita bisa memandang seperti ini. Kehendak Allah itu nyata di dalam semua, di bumi seperti di surga, dan juga dalam jiwa dan raga kita.